Ini satu petunjuk dari beliau, saya memiliki seperti ini, satu petunjuk. Beliau suka berada di sini. Dari mimpi, semua petunjuk itu dari mimpi. Apa yang saya miliki selama ini, aku tempatkan semua ke sini. Karena beliau ini ingin memiliki satu kamar pribadi khusus. Menyisir pusat kota, perjalanan tim ganjil misteri sampai di kawasan Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Ditemani Koko Antoni yang menggelitik adalah altar Kanjeng Ratu Kidul yang super mewah. Dibuat oleh seseorang yang memiliki ikatan batin sangat kuat dengan penguasa Laut Selatan itu. Energi gaibnya tidak main-main karena sudah terasa menjerat sejak awal mendekati peraduan sang ratu. Lantas, apa saja yang kemudian terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di pusat kota, peraduan Kanjeng Ratu Kidul terasa menyolok perhatian. Adanya di sebuah vihara di kawasan Jakarta Barat. Tidak bisa dibuat main-main oleh sebab energi gaibnya yang sangat menyengat. Mereka yang datang membawa hati keruh akan langsung terjerat hingga tersesat ke dalam suasana yang membuat linglung. Tim penelusuran ganjil misteri bersama Koko Antoni bahkan sampai dicegat penjaga gaib altar Ratu Kidul. Oke pemirsa ganjil misteri, sekarang saya berada di daerah Latu Menten, tepatnya di Jakarta Barat. Nah, sekarang saya ingin berkunjung ke tempat Bunda Ratu yang katanya memiliki suatu keistimewaan yang luar biasa. Nah, lebih jelasnya ikut dengan saya. Sekarang saya tepat berada di bawah tempat Bunda Ratu ya. Jadi Bunda Ratunya ini ada di lantai 3. Nah, di sini energinya sudah mulai saya rasakan ya. Nah, sebelum kita naik ke atas, saya akan meminta izin dulu karena apa yang saya rasakan di sini kayak ada satu energi penolakan. Oke pemirsa, ini ada satu sosok penjaga ya, satu sosok penjaga. Frans, tolong Frans dipegang dulu, Kang Aceng ya. Ini ada satu sosok penjaga. Oke, bisa saya berkomunikasi dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Saya bisa berkomunikasi? Jangan pengen tahu kamu siapa saya. Ya, kita di sini ada satu tujuan ingin berkunjung ke tempat Bunda Ratu. Ya, saya tahu bahwa kamu adalah penjaga di bawah di sini gitu. Jadi sebelumnya kita mau minta izin dulu. Oke, pemirsa, terjadi satu interaksi ya di sini ya. Ya, Kang Frans juga. Nah, ternyata dua-dua ingin menyerang saya ini. Pukulan genderang yang tidak terlalu kencang terdengar sebagai pertanda sebuah penyambutan. Bersama itu, segera saja aura metafisika menyesaki ruangan yang dipulas warna hijau tua. Antoni ditemani pemilik peraduan Ratu Kidul
masih belum memasuki kamar utama. Tapi suasana yang mencekam sudah terasa amat besar. Bagi mereka yang tidak biasa melakukan olah kebatinan, tidak dirasakan masuk kamar khusus itu seorang diri. Itu dikarenakan ada energi sangat kuat yang belum tentu mampu diterima. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya bersama pemilik ya dari Bunda Ratu. Nah, jadi pemirsa Ganjil Misteri, inilah orangnya sebagai pemilik tempat Bunda Ratu berada. Tadi kenapa kamu menabur gendram nih? Itu satu tradisi kita untuk penyambutan. Menyambut tamu berarti ya? Segala hal. Segala hal ya. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya tepat berada di lantai 3 ya, tepatnya di depan dari vihara atau kelenteng yang Cipina miliki ya. Ini memang dikonsep seperti ini ya. Ini untuk sembahyang tikong. Kalau agama kita itu tikong. Tikong ya. Iya. Berarti ibaratnya minta izin dulu berarti dari depan ini ya. Iya. Wah ini luar biasa, ini energinya juga bagus sekali ini ya. Nah ini kayak pagoda ini ya. Ini buatan dari mana ini? Ini buatan hasil karya Sendiri? Iya. Waduh pemirsa, ini hasil buatan dari Cipina sendiri. Berapa lama pengerjaannya? Ini dibantu juga sama anggota, jadi perkiraannya hampir 1 minggu ya. 1 minggu ya buat ini ya. Begitu langkah pertama memasuki kamar yang dibuat sebagai peraduan Kanjeng Ratu Kidul, jiwa seperti langsung dikepung oleh aura paling agung. Semua yang ada di ruangan khusus itu mengalirkan kekuatan gaib yang tidak ringan. Sementara aroma sesaji membawa ke alam mistis yang antara ada dan tiada. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya tepat berada di depan altar dari Bunda Ratu. Nah yang di pojok sana ada satu bangku ya, bangku kebesaran ya. Dan bangku ini saya juga merasakan satu energi positif yang luar biasa ini. Kelihatannya Bunda Ratu juga suka duduk di sini nih ya. Nah ini bangku ini gimana cara kamu dapatnya ini? Ini pesan juga dari Jepara, dan tiba-tiba saya ingin memiliki bangku seperti ini untuk beliau. Jadi tiap hari kamu ritualnya di sini berarti? Benar. Waduh, pemirsa Ganjil Misteri, kita ke dalam ya. Ada apa di dalam nih? Waduh, ini luar biasa ini. Nah, ini kita sekarang berada di tempat kursi santainya Bunda Ratu. Ya, kursi santai Bunda Ratu ini kelihatannya ya. Tempat tidurnya. Tempat tidurnya ya. Iya. Waduh, nyaman sekali pemirsa ini di dalam ini. Kalau pemirsa merasakan ini, memang satu titik energi yang luar biasa ini. Tapi apa yang membuat Vina tiba-tiba tertarik membuat altar Kanjeng Ratu Kidul? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di peraduan Kanjeng Ratu Kidul, yang selalu terasa adalah suasana yang menghanyutkan. Di antara suasana itu, terasa ada suara desir angin laut yang menyusup secara misterius. Warna hijau yang disapu dengan perada emas memberi kesan mewah yang terasa surrealis. Vina membuat semua yang ada di ruangan itu, termasuk warna-warnanya, berdasarkan petunjuk batin yang ia percaya berasal dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, sedangkan tempat tidur dari Bunda Ratu sendiri
Ini menurut pesanan apa memang udah didapatkan seperti ini? Mungkin ini satu petunjuk dari beliau, saya memiliki seperti ini, satu petunjuk. Beliau juga berada di sini. Nah, sedangkan tempat tidur dari Bunda Ratu sendiri, ini menurut pesanan apa memang udah didapatkan seperti ini? Mungkin ini satu petunjuk dari beliau, saya memiliki seperti ini, satu petunjuk. Beliau juga berada di sini. Wah, ini luar biasa ya pemirsa ya, sangat mewah sekali nih. Ini juga langit-langitnya juga dikombinasikan dengan warna emas. Di atas bangku panjang yang disebut sebagai tempat Ratu Kidul berbaring, ada lukisan yang tak kalah istimewa. Lukisan yang menggambar sebuah adegan saat Kanjeng Ratu berada di tengah ombak Laut Selatan. Untuk mendapatkan lukisan ini, Vina juga terlibat dalam pergulatan batin yang tak mudah. Bukan hanya harganya yang tidak murah, tapi juga pertemuannya dengan lukisan tersebut. Semua terasa kebetulan, seolah sudah disiapkan entah oleh siapa. Nah, ini juga ada lukisan ini. Lukisannya lukisan khusus kali ini. Ini dapatnya bagaimana ini? Ini dapatnya pertama ini saya dapatnya dari sebuah toko, ya kan. Udah itu saya sendiri ambil pulang dengan sepeda motor. Ini Mukanya ini hancur semua ini hancur, saya lukis sendiri. oh, akhirnya diperbaiki sendiri. Iya. Tapi energinya memang luar biasa ini. Dia mau ikutin, dia mau ikut. Pakai sepeda motor aku angkat sendiri. Iya, luar biasa ya. Jadi ini waktu menemukannya ini di mana ini? Di sebuah toko. Di sebuah toko. Iya. Katanya ini mungkin udah dititipkan sama kamu, ambil pulang. Oh, dia langsung bilang seperti itu. Tinggal kamu perbaiki lagi ya. Suasana magis yang terus mengaliri ruangan itu berpusat di altar utama Kanjeng Ratu Kidul. Ada suasana yang semakin mendebarkan di sana. Sebab seperti ada bayang-bayang kedatangan penguasa Laut Kidul yang tiba-tiba berkelebatan. Energi yang sangat besar juga dirasakan Koko Antoni begitu berada persis di depan altar. Nah, dan yang terakhir nih pemirsa yang saya pengen tahu nih dari Cipina sendiri tempat altar dari Nyai Roro Kidul. Nah, kita sekarang ke sana. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya tepat berada di depan altar ya, dimana tadi kita sudah mengetahui energinya cukup besar sekali. Nah, ini dia ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Cipina ini susunan seperti ini apakah dari Cipina sendiri apa dibantu dengan hal-hal yang ibaratnya dapat petunjuk? Auto petunjuk. Ketika saya memasuki ruangan ini, auto semua taruh di mana. Oh, dengan sendirinya berarti. Altar Kanjeng Ratu Kidul memang terasa anggun. Semua detail di dalamnya ditata lewat bisikan batin yang diterima Vina. Tapi seperti apa sesungguhnya kedekatan Vina dengan Ratu Pantai Selatan? Bagaimana keduanya menjalin komunikasi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kedekatan Vina dengan Kanjeng Ratu Kidul sangat nyata begitu berada di depan altar.
Semua yang anggun seperti sengaja dibuat sebagai persembahan kedekatan Vina dengan penguasa pantai selatan itu. Sebuah lukisan sang ratu ada di tengah-tengah altar. Bukan sembarang lukisan, oleh sebab dipilih lewat interaksi batin yang tidak pendek. Vina mendapatkan petunjuk lewat fase yang panjang penuh misteri. Memang yang saya rasakan pemirsa Ganjil Misteri, kedekatan antara Bunda Ratu dengan Cipina ini kayak akrab sekali, kayak persaudaraan. Nah, ini yang saya rasakan, ya. Jadi bagaimanapun Cipina ini selalu memberikan yang terbaik untuk Bunda Ratu, ya. Karena apapun yang sudah dilakukan oleh Cipina ini mendapatkan satu titik timbal balik, yaitu kesehatan yang luar biasa. Ini lukisan kan banyak ya, lukisan banyak ya. Cuman kenapa lukisan ini yang menjadi pedomannya? Karena lukisan ini saya edit sendiri dan suruh orang cuci. Oh, berarti ini pilihan sendiri berarti? Ini ketika foto ini sampai ke rumah udah siap, disambutin dengan ekran saya berbunyi sangat kencang tanpa orang yang menyalakan. Jadi sambutan beliau ini sangat luar biasa. Udah air ya, memang kan identik dari Bunda Ratu ini air pemirsa ya. Oh, berarti ini pilihan dari Cipina sendiri berarti ya, yang bikin sendiri ya. Yang mana bahwa energinya memang kalau saya secara batin yang merasakan memang ini energinya hidup. Semua memang tidak dilakukan tanpa petunjuk batin Kanjeng Ratu. Ada yang datang lewat bisikan gaib, tapi lebih banyak yang muncul dalam mimpi untuk kemudian diwujudkan secara kasat mata. Kedatangan Ratu Kidul dalam mimpi dimaknai secara positif oleh Vina yang segera tahu apa yang dimau sosok sentral di Laut Selatan Jawa itu. Persiapan persembahan ini apakah menurut petunjuk atau ibaratnya kemauan dari Cipina sendiri? Mungkin ini satu petunjuk ya, karena beliau itu pernah kasih satu mimpi harus kasih apa gitu. Oh, berarti berdasarkan mimpi juga berarti. Antara Cipina dengan Bunda Ratu ini kalau komunikasinya dengan cara bisikan, apa dengan cara mimpi, atau datang terang-terangan kepada Cipina atau bagaimana? Kebanyakan sih kadang di mimpi ya. Lebih banyak dari mimpi, terus ada batin. Ada batin juga ya yang menjawabnya berarti ya. Benar. Lalu apa yang membuat Vina tertarik membuat altar Kanjeng Ratu Kidul? Itu saya mungkin dari mimpi ya. Dari mimpi, semua petunjuk itu dari mimpi. Leluhur saya memang ada keturunan dari leluhur saya, akan tetapi saya terus membelajar. Karena apa yang saya miliki selama ini, aku tempatkan semua ke sini. Karena beliau ini ingin memiliki satu kamar pribadi khusus. Sosoknya saya nggak bisa jelaskan di sini. Ketika beliau datang itu selalu tidak mau kasih kelihatan mukanya, dan dia selalu memeluk saya. Memeluk, tapi kita berbicaranya itu lewat batin. Peraduan suci milik Kanjeng Ratu Kidul memang bukan tempat biasa. Vina membuatnya juga lewat lelaku yang tidak pendek dengan segala cerita penuh peluh. Tapi demi Kanjeng Ratu, Vina telah memberikan segala yang dimilikinya, terutama untuk membuat peraduan dan altar yang sangat sakral. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa
subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.